Halo semuanya, para pelajar pajak. Kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini. Tentunya bersama dengan Meranti, kita akan membahas terkait pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan aplikasi Cortex ya. Jadi di video ini saya akan membahas terkait cara untuk membuat dan melaporkan SPT tahunan orang pribadi menggunakan aplikasi Cortex. Nah, untuk materinya ini saya ambil dari modul yang sudah disediakan oleh DJP ya. Jadi bukan saya buat sendiri untuk modulnya, tapi ini modul sudah disediakan. Jadi, yuk simak video ini sampai selesai. Oke, kita langsung saja. Tahap pertama adalah kita masuk terlebih dahulu atau kita login ke akun Cortex-nya kita atau ke aplikasi Cortex. Jadi di saat kita login itu munculnya seperti ini ya. Kita tinggal masukkan username-nya kita, kemudian password-nya kita, kemudian kita pilih menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, silakan dipilih. Kemudian masukkan kodenya, kemudian kita klik login atau masuk ya ke akun Cortex-nya kita. Jadi, dalam video ini menggunakan bahasa Inggris ya untuk tampilannya. Nanti silakan kalian coba untuk menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih mempermudah. Tapi kalau bagi yang mengerti bahasa Inggris, silakan menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi setelah kita berhasil login, selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Namun sebelum itu yang perlu kita ketahui adalah setelah kita masuk ke akun Cortex-nya kita, itu di saat membuat SPT tahunan, di sini ada dua pilihan skenario ya untuk masuk. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunan secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah kuasa wajib pajak dengan menggunakan mode impersonating ya, harap merujuk pada buku manual kuasa atau wajib pajak. Jadi harus memenuhi syarat untuk menjadi kuasa wajib pajak ya, atau wakil wajib pajak. Kita langsung saja. Setelah itu yang ketiga adalah di sini kita langsung klik surat pemberitahuan atau SPT ya. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita langsung klik aja surat pemberitahuan, dan ini mohon maaf tulisannya agak sedikit kurang jelas. Nanti silakan kalian coba di aplikasi Cortex kalian sendiri ya. Pasti tampilannya lebih jelas. Yang penting di sini adalah menu yang diklik adalah surat pemberitahuan. Kemudian setelah itu kita pilih konsep SPT ya. Kita klik konsep SPT. Kemudian setelah kita klik konsep SPT, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini, tax return ya, akan muncul seperti ini tampilannya, dan di sini masih kosong karena belum ada apa namanya SPT yang kita buat ya. Jadi setelah itu kita klik create tax return ya. Jadi kita membuat SPT baru ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita selesai klik itu akan muncul pilihan seperti ini. Jadi di sini kita langsung saja klik tax type ya atau jenis pajaknya. Kemudian setelah itu kita pilih PPh orang pribadi ya, karena kan yang kita melapor adalah SPT tahunan orang pribadi. Jadi silakan dipilih. Setelah kita pilih ini, maka kita diminta juga untuk memilih yang namanya
personal income tax return. Jadi karena ini orang pribadi, jadi kita harus pilih SPT tahunan orang pribadi, ya. Kalau yang di atas tadi sama, jadi kita pilih PPH orang pribadi. Nah, kemudian setelah kita klik PPH orang pribadi, akan muncul juga pilihan bagi kita untuk jenis SPT berikut. Kita pilih adalah SPT PPH orang pribadi ini. Tulisannya seperti ini kalau pakai bahasa Inggris ya. Jadi personal income tax return. Jadi setelah kita pilih ini, maka selanjutnya itu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, jadi ini sudah terisi. Yang pertama, pilihan pertama teks tipe adalah PPH orang pribadi. Kemudian di sini adalah personal income tax return ya. Kemudian selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu tax return period type. Jadi kita pilih apa ini SPT sebagian atau tahunan. Jadi silakan dipilih. Nah, karena kita ini lapor SPT tahunan, berarti yang kita pilih adalah SPT tahunan ya, seperti itu. Setelah kita selesai memilih dan mengklik ini, kemudian lanjut lagi ke tax period. Jadi periode pajaknya itu tahun berapa ya. Jadi karena tahunan berarti otomatis dari awal tahun Januari sampai dengan Desember. Nah, contoh di video ini adalah tahun 2023. Jadi kita pilih 2023 Januari sampai dengan Desember ya, seperti. Kemudian setelah kita klik itu, maka kita akan dibawa ke tax return model. Nah, tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita pilih tentunya normal ya. Jadi yang muncul hanya satu, normal saja karena baru dibuat. Kalau misalnya buat pembetulan pasti ada pembetulannya di bawah. Kemudian setelah kita selesai pilih, maka selanjutnya itu kita klik save ya. Nih, seperti ini. Jadi setelah kita pilih teks tipenya, PP orang pribadi, kemudian personal income tax return, kemudian SPT tahunan, kemudian periodenya 2023 Januari sampai dengan Desember, kemudian jenis SPT-nya kita pilih normal, atau model SPT kita pilih normal, kemudian setelah itu kita klik save. Nah, setelah kita klik save, selanjutnya otomatis ya, selanjutnya otomatis kita dibawa ke tampilan awal seperti ini, create text return tadi atau tampilan awal seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Di sini ada tanda mata, ini yang warna abu-abu ini. Itu untuk melihat SPT, kemudian ini yang warna merah ya, ini tempat sampah ini menghapus. Nah, jadi setelah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya adalah pengisian SPT tahunan orang pribadi. Ya, jadi yang tadi kita buat, sekarang kita isi. Gitu. Jadi yang tadi kita buat jenis SPT, tahun SPT, dan tipe SPT-nya. Sekarang kita mengisi SPT tahunan orang pribadinya. Seperti apa? Ayo kita simak lebih lanjut. Nah, bagi yang sudah menonton video saya sebelumnya pasti tahu ya. Jadi dalam mengisi SPT tahunan orang pribadi menggunakan aplikasi Cortex ini itu bukan dari lampiran, tapi dari induknya terlebih dahulu ya. Jadi langkah pertama untuk mengisi kita langsung dibawa ke menu untuk personal income tax return ini ada di menu main form ya. Jadi di menu ini kita klik itu akan muncul di sini ada 12 poin ya. Jadi di sini yang pertama ada poin yang ini ya kan, kemudian nanti dijelaskan satu-satu ini ya, poin dari 1 sampai dengan poin 12 ini tuh kegunaan dan fungsinya apa ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita klik satu persatu, misalnya kita klik dulu menu yang ini.
Ya kan? Habis itu setelah kita isi, kita klik lagi menu yang ini. Nah, kita langsung saja ke penjelasan dari masing-masing poin ya. Jadi yang pertama untuk poin yang pertama tadi yang di atas ini menu yang seperti yang ini itu adalah tajuk. Nah, tajuk ini berisikan tahun pajak atau bagian tahun pajak, periode akuntansi, status SPT, jenis pembukuan dan sumber penghasilan wajib pajak. Itu yang pertama yang akan kita masukkan. Kemudian yang kedua adalah identity of taxpayer. Jadi di sini identitas dari wajib pajak ya untuk poin yang kedua ini. Di sini berisi tentang NPWP, nama, nomor handphone, email, status perpajakan, serta NPWP suami atau istri. Ya, ini pasti sudah familiar karena kita sudah biasa mengisi e-form ya, atau e-filing. Nah, selanjutnya yang ketiga itu tentang summary of income. Nah, itu berisi pertanyaan terkait sumber penghasilan yang diterima wajib pajak. Jadi, ketika kita isi apa namanya poin yang ini, itu akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti sebentar kita lihat tampilannya seperti apa ya. Kemudian yang keempat itu ada income tax. Di sini payable calculation. Di sini tuh berisi tentang perhitungan pajak penghasilan yang ada di bagian B. Nih, bagian B itu yang tadi yang di atas. Nih, bagian B. Itu informasi pengurang penghasilan neto serta status penghasilan tidak kena pajak. Itu ada di poin C ini ya. Kemudian selanjutnya itu di poin D atau nomor 5 ya. Tadi. Yang poin di atas ini. Ini, oke. Okay? Nah, itu di poin D ini itu income tax credit ya. Ini berisi seluruh informasi kredit pajak di situ. Kemudian baik dipotong itu secara mandiri maupun dipotong oleh pihak lain. Nah, kemudian di poin yang ke F atau nomor 6 nih, di sini berisi status perhitungan kurang bayar atau lebih bayar SPT tahunannya. Kemudian untuk nomor 7 atau poin F, di sini berisi data dari SPT normal. Ini catatan hanya diisi saat SPT yang dibuat statusnya adalah pembetulan. Tapi kalau contoh kasus kita tadi pasti akan kita lewati karena yang kita buat itu adalah normalnya ya. Kemudian di huruf 8 atau poin G, nah di sini itu berisi pemilihan menu apabila status berupa lebih bayar. Jadi akan dipilih apakah di restitusi itu ada dua pilihan. Nanti sebentar kita lihat. Kemudian yang nomor 9 atau poin H itu berisikan pemilihan menu terkait perhitungan PPh pasal 25 ya. Kemudian selanjutnya itu statement of order transaksi atau transaction itu berisi pembelian menu bagi transaksi lain yang berkaitan dengan pelaporan SPT tahun orang pribadi ya. Di situ ada beberapa bagian. Ada harta, kemudian hutang, kemudian selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya ada huruf J ini atau poin-poin yang ke-11 ini. Ini berisi file lampiran yang diunggah sebagai bukti pendukung. Ya, kalau ini sudah tidak asing bagi kita ya. Kemudian yang terakhir, ini merupakan step yang terakhir dalam mengisi apa namanya SPT tahunan orang pribadi. Adalah statement. Nah, di sini pernyataan itu berisi pernyataan SPT lengkap, benar dan jelas dari wajib pajak. Itu ini poin terakhir. Nah, sekarang kita lanjut, kita akan melihat dari tampilan dari nomor 1 sampai dengan nomor 12 tadi itu seperti apa ya. Yang penting kita tahu dulu fungsi dari masing-masing item ini atau masing-masing bagian ini atau masing-masing menu ini apa saja fungsinya. Nah, sekarang kita lihat tampilannya seperti apa ya. Nah, yang pertama adalah main form ya atau bagian header ini. Nah, di sini untuk main formnya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi,
Di sini kita akan ditampilkan seperti ini. Jadi di sini ada tahun pajak, kemudian beliau di akuntansinya, kemudian status SPT-nya. Nah, di sini kita pilih langsung saja di type of bookkeeping ya, atau status dari wajib pajak apakah pencatatan atau pembukuan. Di sini kita pilihnya. Jadi kita lihat di sini ada pilihan, 3 pilihan ya. Pembukuan dengan sesel akrual atau pembukuan sesel kas ya. Kita pilih karena kita adalah OP misalnya UMKM yang menyelenggarakan kewajiban perpajakan menggunakan PP 23 tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah di dalam PP 55 tahun 2022, maka kita pilih pencatatan. Nah, seperti itu. Klik pencatatan, langsung muncul otomatis di sini ya. Kemudian selanjutnya itu kita isi, ini kan pencatatan tadi sudah dipilih. Nah, sekarang kita pilih course of income. Jadi sumber penghasilannya itu dari mana? Dipilih di sini kegiatan usaha atau lainnya, pekerjaan atau pekerjaan bebas, dan silakan dipilih. Ya pasti dari kegiatan usaha ya. Contoh misalnya klik, nah otomatis akan terisi ya. Kemudian selanjutnya adalah yang namanya di sini identity of taxpayer ya. Ini otomatis, ini sudah diisi harusnya ya. Kemudian selanjutnya itu kita akan dibawa ke poin selanjutnya, yaitu summary of income. Nah, ini adalah ikhtiar penghasilan neto. Di sini tuh kita akan dikasih beberapa pertanyaan. Dan yang kita jawab hanya yes or no ya, seperti itu. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Nih, seperti ini. Jadi setelah kita isi ini, kemudian setelah kita isi yang huruf A, kemudian kita lanjut mengisi huruf B, itu huruf B tampilannya seperti ini. Ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Nah, silakan kita pilih yes or no ya, sesuai dengan keadaan kita yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya, nah, dari pertanyaan yang di atas ini, itu bahasa Indonesianya ini. Jadi yang pertama misalnya, AE1A misalnya ya, itu bahasa Indonesianya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, jawabannya jika ya, maka langsung otomatis mengisi lampiran 1 atau L1 bagian D. Jika tidak, maka lanjut ke pertanyaan berikut ini. 1B.1. Begitu seterusnya. Jadi, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Nah, misalnya, kalau kita pilih ya, maka lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, tampilan pertanyaan saya seterusnya ya. Kemudian tidak juga seterusnya, ini ada tampilannya. Nah, jadi setelah kita jawab sesuai dengan pertanyaan ini, summary of income-nya kita, selanjutnya itu di sini, nih tampilannya seperti ini, bisa dipilih tidak misalnya jawabannya. Lanjutkan ke pertanyaan berikut. Kalau misalnya ya, saya termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, itu silakan dipilih ya, atau ya, saya tidak, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, silakan dijawab seperti itu ya. Ini juga misalnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu jawabannya seperti ini tampilannya ya. Nah, kemudian di sini juga di apa namanya? Diminta untuk ini untuk pilihan usaha ya bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, di sini tuh ada pertanyaan seperti ini. Jadi, tergantung dari apa namanya jawaban kita di atas tadi dan akan dibawa selanjutnya ke pertanyaan yang lain. Kalau misalnya kita adalah wajib pajak pembukuan, maka akan ada pertanyaan seperti ini. Jadi, kita tinggal pilih apa dagang, jasa, industri ya. Kalau pencatatan harusnya ini dilewati ya. Kemudian selanjutnya
Oh iya, kalau yang di atas ini pertanyaan untuk apa namanya wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto ya. Nah, selanjutnya adalah poin C, kita lanjut. Income tax ya. Nah, di sini untuk menghitung PPh-nya kita ya, itu tampilannya seperti ini tampilannya. Jadi perhitungan penghasilan neto itu tampilannya seperti ini. Jadi silakan kita jawab ya, yes or no. Yang ini juga yes or no, silakan dijawab. Kemudian di sini untuk bahasa Indonesianya adalah seperti ini. Jadi contoh misalnya pertanyaan yang apa nih? Do you have ya any net income? Apakah kita memiliki di sini ya? Apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat? Nah, ini ya tadi untuk pertanyaannya. Silakan jika dijawab ya, maka kondisinya akan seperti ini. Ini langsung otomatis terisi lampiran 5 nih. Bagian A atau bagian B. Kalau misalnya kita pilih tidak, maka lanjut ke pertanyaan berikut. Sama seperti yang di atas ya. Kemudian Selanjutnya kita pilih ini yang poin 5 ini statusnya kita apakah TK 0 atau K 0, silakan diklik di sini nanti otomatis pilihan yang muncul langsung kita pilih saja ya. Kemudian selanjutnya di poin 8 ini do you have income tax ya, education, apakah ada pengurang dari penghasilan kena pajak dari di sini penjelasannya ya. Ya, apakah terdapat pengurang PPh terutang ya, sorry PPh terutang. Kalau misalnya ada silakan pilih ya. Jika tidak maka lanjut ke pertanyaan berikut ya. Kemudian selanjutnya kita langsung ke menu income tax credit atau kredit pajak. Itu untuk kredit pajak itu akan muncul tampilan seperti ini. Ketika kita klik menu ini, klik income tax credit ini, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Do you have any income ya tax which in withheld by other party? Nah, seperti itu ya. Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya kurang baik. Tapi bahasa Indonesianya seperti ini. Jadi misalnya 10A. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Nah, jika ya silakan diklik ya. Oke, nah jika tidak maka lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, itu kita jawab semuanya ini ya. Kemudian setelah selesai kita menjawab dan kita mengisinya, maka kita langsung ke menu E ya. Jadi kita klik menu E ini, itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kan kita lihat PPh kurang bayarnya kita tuh berapa. Ya kan, PPh kurang bayar atau lebih bayar itu kita lihatnya di menu E ini ya. Nah, di sini ada pertanyaan juga yang harus kita jawab. Apa bahasa Indonesianya? 11B, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Ya kan, jika kita pilih ya, ini misalnya kita pilih yes, itu hasilnya isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur atau ditunda. Ya, sesuai dengan surat keputusan. Kemudian jika kita pilih tidak, maka lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, jadi kita pilih yes or no seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung ke poin F ya, ke poin F. Ini untuk nilai kurang bayar SPT setelah pembetulan ya. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan pembetulan berarti ini dilewatkan seperti itu. Nah, selanjutnya di huruf G ini refund ya,
Ini hanya untuk SPT yang statusnya lebih bayar. Nah, jadi kalau kita klik poin ini, itu tampilannya kan seperti ini nih. Ini poin G. Nih, jika kita klik maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama, apakah kita memilih dikembalikan melalui pemeriksaan atau dikembalikan melalui permohonan pendahuluan. Nah, ini tuh silakan dipilih. Dan kalau misalnya SPT-nya kita statusnya lebih bayar dan kita pilih salah satu ini, maka kita tuh akan diminta untuk mengisi akun banknya kita. Nih, tampilannya seperti ini. Untuk lebih jelas tuh seperti ini di bawah. Nih, seperti ini ya. Kemudian kita langsung ke poin H. Nah, ini tuh income tax, ya kan? Nah, ini income tax untuk installment ya. Ini untuk angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Nah, apabila status SPT kita kurang bayar ya. Tampilannya itu seperti ini. Nih, jadi kita klik ini huruf H ini atau poin H ini dalam ini seperti ini menunya, klik itu akan muncul poin seperti ini. Ada 13A, 13B, kemudian 13C. Ini bentuk pertanyaan semua. Jadi kita tinggal pilih yes or no, yes or no, yes or no ya, seperti itu. Bahasa Indonesianya apa? Coba dilihat dulu. Nah, untuk 13A ini apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya? Jika kita pilih ya, maka angsuran PPh pasal 25-nya adalah 1/12 atau sebanyak bulan dalam bagian tahun pajak kali dengan poin 9 kurang 10A. Jika tidak, maka lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, begitu seterusnya dengan 13B dan 13C ya. Ini ada penjelasannya masing-masing seperti itu. Kemudian selanjutnya ini kalau 13C ini, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Jika kita OPPT ya kita pilih ya, jika tidak ya tidak. Atau kalau ya, kemudian selanjutnya poin I, nih ini I ya. Ketika kita klik di sini itu akan muncul nih pertanyaan-pertanyaan 14A kemudian sampai dengan 14I. Nih ada pertanyaan 1 2 3 4 5 6 ya ini. Nih yes or no, yes or no seperti itu. Nih contoh misalnya 14A. 14A ada pertanyaan. Bahasa Indonesianya harta pada akhir tahun. Ya, jadi kalau misalnya ya silakan diklik ya, jika tidak ya tidak. Wajib diisi paling tidak satu komponen harta, ya, karena tidak mungkin tidak ada harta, ya kan? Atau kalau misalnya tidak ada harta berwujud atau bergerak lainnya atau harta pasti ada uang tunai, ya kan? Tidak mungkin tidak ada uang tunai. Jadi harus diisi. Nah, kemudian apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun? Nah, kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada ya lewat. Tampilannya itu nih, jadi dia ada tadi ya, ini kan tampilannya dari 14A sampai dengan 14I. Nah, itu tampilannya itu seperti Nah, tampilannya itu seperti ini. Jadi ada di lampiran satu itu aset of the at the end of tax year ya. Ini apa harta di akhir tahun. Nah, di sini tuh tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita klik ini, maka di sini ada menu tambah atau kita upload menggunakan file XML. Kalau misalnya banyak, mendingan apa namanya upload aja pakai file XML ini. Kalau misalnya hanya 1, 2, atau 3, silakan diklik tambahin ya. Itu tampilannya seperti ini. Nih, untuk mengisi apa harta di akhir tahun di komponen kas dan setara kas. Kemudian
ketika kita itu klik tambah ya di atas tadi ini tambah. Nah, itu muncul seperti ini. Jadi ada poin 1 sampai dengan poin yang ke-9. Nah, di sini harus diisi. Misalnya apa di sini keterangannya. Kemudian kalau misalnya di sini bank, misalnya contoh ya. Berarti kita pilih. Kemudian nomor akunnya silakan diisi. Kemudian seterusnya silakan diisi. Informasi nama banknya misalnya diisi di sini. Setelah selesai kita mengisi semua ini, maka kita langsung klik save. Ketika kita klik save, itu akan muncul tampilan seperti di bawah. Jadi ini, kalau kita input maka rincian asetnya kita itu akan muncul di bawah sini. Tampilannya seperti ini. Ya. Jadi di sini penjelasannya adalah kas dan setara kas. Misalnya kita pilih ini kan penjelasan untuk hartanya kita. Kemudian nomor rekeningnya begitu. Kemudian nama pemilik harta. Kemudian nama bank atau institusi. Kemudian negara lokasi harta berada. Kemudian tahun kepemilikan harta. Kemudian untuk balance saldo harta di akhir tahun. Kemudian yang ke-9 itu Rekmar itu keterangan harta terkait PPS ya, harta PPS atau harta investasi PPS seperti itu. Nih, silakan diisi dari poin 1 sampai dengan poin yang ke-9. Kalau pakai bahasa Indonesia langsung otomatis di sini bahasa Indonesia. Tapi ini bahasa Inggris makanya agak susah. Kemudian selanjutnya jika kita memiliki beberapa jenis harta ya, ini ada juga aset lainnya di sini. Itu cara isinya sama seperti yang di atas tadi. Kita tinggal klik tambah ataukah kita upload pakai file XML. Untuk cara isinya juga sama. Jadi ketika kita klik itu akan muncul apa namanya poin-poin ini yang harus dilengkapi. Setelah kita isi maka kita klik save. Itu akan muncul tampilan seperti di atas tadi. Nih, akan ada tampilan seperti di atas tadi. Misalnya kita juga ada ringkasan aset, itu akan muncul di summary of asset. Ada di sini. Jadi setelah kita selesai isi, itu akan muncul semuanya di sini. Jadi baik kas dan setara kas maupun harta bergerak lainnya, itu tampilannya seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi ya. Dan untuk summary-nya itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Jadi total aset kita tuh ada berapa, itu langsung otomatis ada di sini. Ya. Kemudian poin utang di akhir tahun. Nah, utang di akhir tahun juga cara isinya sama. Nih, sama seperti ini. Tinggal dimasukkan aja add-nya. Nah, kalau di sini tidak ada untuk upload ya, karena pasti hutang itu 1, 2, atau 3 lah paling banyak. Tidak mungkin sampai 20, 30 ya kan. Nah, jadi misalnya kalau cuma 1, 2 ya silakan langsung diklik add aja, karena memang tidak ada pilihan untuk upload. Silakan isi ini seperti biasa. Jadi kalau kita klik add, itu muncul tampilan seperti di bawah ini. Jadi sama seperti dengan harta tadi, diminta keterangan terkait harta kita atau terkait hutang kita. Nah, ini tinggal diisi di sini ya. Setelah selesai diisi, langsung kita klik save. Ketika kita klik save nih kan ada kalau bahasa Indonesia sudah jelas deskripsi harta ya, seperti itu. Kemudian ini kita lewat saja ya. Ya, tapi ini kan untuk daftar tanggungan. Ini juga tidak berubah dari cara yang SPT apa namanya form itu atau filing itu kita kan pasti diminta untuk mengisi juga ini. Nah, di aplikasi Cortex juga kita diminta untuk mengisi ini. Silakan diisi untuk daftar tanggungan. Daftar tanggungan seperti itu. Kemudian kalau yang ini untuk net
income from employment. Nah, ini tuh di bagian D itu penghasilannya itu dari pekerjaan. Kalau misalnya ada, silakan dimasukkan. Nih, kalau dari pekerjaan, tinggal diklik add aja. Seperti ini, diminta keterangan, kemudian save. Kemudian jika kita ada bukti potong ya, baik A1 atau A2, itu langsung add, kemudian isi nih seperti biasa, diminta diisi, ini diisi, kemudian klik save, seperti itu. Nah, setelah kita selesai isi lampiran 1, kita mengisi lampiran 2. Lampiran 2 ini itu untuk daftar penghasilan final, penghasilan yang dikecualikan, dan penghasilan dari luar negeri. Di sini. Nih, jadi kan dalam bentuk pertanyaan di sini. Apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Jika ya, ya. Jika tidak, tidak. Seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya juga, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Jika ya, klik ya. Jika tidak, ya tidak. Kemudian selanjutnya juga seperti itu. Nah, setelah itu maka akan muncul di lampiran 2 itu income atau subject to final text. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada. Kalau misalnya tidak ada, ya pasti cost ya. Nih di sini. Kalau ada, kita akan diminta untuk mengisi ini. Jadi tinggal klik save. Kalau tidak ada, maka ya tidak ada karena kita jawabnya no, ya kan? Kemudian di sini untuk yang poin ini income ini untuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Itu tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada, silakan saja ditambah. Kalau tidak ada, berarti kan jawaban kita tadi no. Jadi tidak dibawa ke tampilan seperti ini. Kalau misalnya ya, berarti akan dibawa ke tampilan seperti ini menunya. Kemudian silakan diisi untuk jenis penghasilan ini apakah misalnya dividen, hibah, atau warisan ya seperti itu. Setelah kita selesai isi, kita langsung klik save seperti biasa. Nah, untuk tin ini itu adalah NPWP ya. Kemudian kalau bahasa Indonesia ya langsung saja dia pasti NPWP. Kemudian selanjutnya jika kita ada penghasilan dari luar negeri dan kita jawab yes, itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita tinggal tambah. Dan untuk mengisinya sama seperti yang di atas tadi. Pasti kita diminta untuk mengisi keterangan dari sumber penghasilan kita. Silakan diisi. Habis itu atau setelah itu langsung diklik save. Nah, selesai untuk lampiran 2. Sekarang lampiran 3A. Ini lampiran 3A ini untuk penghasilan dalam negeri usaha dagang. Ya, di sini kita pilih. Karena untuk lampiran 3A ini itu dia memuat laporan keuangan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan ya. Kalau kita OP pencatatan berarti tidak perlu. Kalau misalnya kita OP pembukuan berarti wajib untuk mengisi lampiran 3A ini. Nah, untuk rugi laba atau laba rugi perusahaan dagang itu sudah disediakan formnya. Jadi kita tinggal mengisinya saja nih seperti ini tampilannya. Ini untuk usaha dagang. Ini rugi labanya atau laba ruginya. Kalau neracanya itu tampilannya seperti ini. Tinggal diisi sesuai dengan yang sudah kita buat ya. Kemudian untuk perusahaan jasa juga sudah disediakan, yang untuk industri juga sudah disediakan formnya. Jadi untuk yang jasa itu seperti ini tampilannya. Untuk laba ruginya. Kemudian neracanya seperti ini. Ya. Kalau untuk ini yang perusahaan pada umumnya itu seperti ini tampilannya. Nih. Nanti untuk lebih jelas tulisan-tulisannya ini bisa dilihat ke akun masing-masing saja ya. Ini untuk neracanya. Kemudian yang tadi untuk OP pembukuan, nah ini sekarang untuk OP
pencatatan ya. Jadi penghasilan neto dari usaha berdasarkan pencatatan penghasilan dalam negeri. Nah, itu tampilannya seperti ini. Nih di sini di lampiran 3A 4. Nanti untuk tulisan lebih jelasnya bisa dilihat di akun masing-masing. Seperti itu ya. Nih, jika kita ada penghasilan dalam negeri lainnya itu akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita pilih dan kita klik save. Tentunya jangan lupa diisi nilainya berapa ya kan. Nah, setelah itu kita wajib mengisi lampiran. Ya, lampiran. Ini lampiran itu L3B. Di sini ada pertanyaan. Jadi, apakah kita termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Nah, di sini. Jadi, tergantung kita jawabnya. Kemudian, ini kemungkinan pengisian lampiran ya. Di sini ada orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final, kemudian ada yang OPT, kemudian ada yang NPPN. Nah, ini ada lampirannya masing-masing. Yang pertama kita bahas dulu terkait orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Nah, itu seperti ini. Pilihan peredaran bruto tertentu ini. Ada pertanyaan, kemudian kita jawab ya, saya termasuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan ya kan, menyelenggarakan pencatatan dengan PP 23 seperti itu. Nah, itu akan muncul seperti ini tampilannya. Untuk tabel peredaran brutonya itu seperti ini. Ini seperti ini ya. Silakan diisi dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian untuk cara isinya bagaimana? Nah, cara isinya itu kita klik icon atau kita klik tanda seperti ini tanda pensil. Ini bentuknya seperti ini ikonnya seperti ini. Ketika kita klik itu akan muncul seperti ini. Jadi kita tinggal isi Januari berapa, peredaran brutonya kita sampai dengan Desember. Setelah itu kita klik save. Setelah kita klik save itu akan muncul di tampilan ini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang pribadi pengusaha tertentu? Nah, ketika kita jawab ya tadi pertanyaan yang di atas itu, misalnya kita klik yes, maka akan muncullah tampilan seperti ini. Sama caranya, klik ikon atau icon yang bentuk pensil ini, kemudian kita dibawa ke tampilan seperti ini, silakan diisi, kemudian kita klik save ya. Untuk orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN, ini itu menunya seperti ini. Jadi kita klik tambah, kemudian akan muncul ya ini. Klik tambah, kemudian akan muncul formulir untuk mengisi. Ini di bawah. Habis itu kita klik menu ini, tanda pensil, kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Ini kurang jelas ya. Tapi nanti dicoba aja ke akun masing-masing. Ada Januari sampai dengan Desember. Silakan. Pertama tentunya pilih dulu nama bisnisnya kita. Kemudian di sini diisi bisnisnya itu seperti apa. Nah, ini ada pilihan nih. Ada jenis profesi, ada dagang, dan seterusnya, industri, agen konsultan, dokter ya, silakan dipilih, kemudian isi omsetnya di sini. Habis itu langsung di save ya, dan di sini isi untuk penghasilan neto, silakan diisi di sini. Kemudian setelah itu jika kita wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau orang pribadi pengusaha tertentu, itu kita akan ada di halaman berikutnya itu. Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ini untuk
mengisi menu 14E ya, 14E. Itu tampilannya seperti ini di lampiran 3. Ini kurang jelas ya untuk apa namanya mengisi penyusutan atau amortisasi. Di sini tampilannya seperti ini. Nih, nanti dijelaskan satu-satu. Misalnya harta berwujud. Nah, langsung saja diklik harta berwujud. Kemudian diklik add. Kemudian setelah itu akan muncul ini untuk masukkan keterangan dari aset atau harta tersebut ya. Kemudian kita klik save. Nih, pasti kita tahu aset apa berwujud itu seperti apa. Ada sepeda motor, kemudian motor. Jadi kita akan diminta untuk mengisi keterangan atau jenis harta. Kemudian metode penyusutannya, kemudian apa namanya metode penyusutan fiskal itu silakan diisi. Nih, ini ada satu ya kan tipe aset, kemudian metode menurut perusahaan dan metode menurut fiskal. Silakan diisi. Setelah itu kita klik save. Nah, untuk bangunan ada juga seperti ini pilihannya. Tinggal diklik, kemudian muncul ya add seperti itu. Jadi isinya sama dan lengkapilah keterangan-keterangan sesuai dengan yang diminta. Kemudian kita klik save. Harta tidak berwujud, cara pengisiannya juga sama. Seperti yang berwujud tadi. Kemudian jika kita ada yang namanya daftar nominatif. Nah, itu seperti ini cara isinya. Itu ada di menu ini ya, nominatif. Silakan diisi. Caranya sama, keterangan yang perlu dilengkapi, kemudian klik save. Nah, contoh misalnya daftar nominatif biaya promosi. Nah, kan akan muncul tampilan seperti ini ketika kita klik menu nominatif list. Kita klik add atau kalau banyak kita pakai file XML upload ya. Itu kalau misalnya kita klik add itu kita diminta untuk melengkapi nih. Ada di sini pilih jenis jenis biayanya apa. Kemudian kita klik save. Kemudian jika kita ada piutang tak tertagih itu tampilannya seperti ini. Nih ada list of bad debt ya seperti ini di sini. Caranya sama, add atau upload. Nih, dilengkapi juga sesuai dengan yang diminta, kemudian klik save. Kemudian ini tampilan untuk angsuran PPh pasal 25. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi setelah kita mengisi semuanya tadi, step by stepnya sesuai dengan kondisi kita masing-masing, yang terakhir adalah statement atau pernyataan. Nah, di sini kita harus centang tampilannya seperti ini. Silakan dicentang. Kemudian dipilih apakah kita berperan sebagai tax player atau wajib pajak sendiri ataukah kuasa atau wakil wajib pajak. Ada NPWP, kemudian namanya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung di tahap penyampaian atau pelaporan SPT tahunannya kita. Di tahap pelaporan ini itu ada dua pilihan. Jadi apakah kita pilih dulu save draft atau langsung pay and submit. Seperti itu. Nah, jika kita rasa apa yang telah kita isi ya dari lampiran induk, kemudian lampiran 1 sampai dengan 5 yang telah kita isi step by step tadi dan kita rasa itu sudah benar, kita langsung saja klik bayar dan kirim. Nah, setelah kita klik itu, maka ada 3 status SPT yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya kita statusnya nihil, atau kita statusnya kurang bayar, atau kita statusnya lebih bayar. Yang pertama kita bahas dulu untuk yang nihil ya. Ini sudah di tahap mau lapor SPT. Tapi SPT status nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Nah, kalau misalnya SPT tahunan kita statusnya nihil, maka untuk
pajak yang harus dibayar itu 0 ya, tidak ada. Jika seperti itu, maka kita langsung saja masuk ke penandatanganan SPT tahunan. Tinggal diisi karena tampilannya seperti ini. Kemudian nih, seperti ini nih. SPT dilaporkan statusnya. Kalau misalnya kita sudah konfirmasi tanda tangan. Itu status SPT. Jika sudah berubah SPT dilaporkan dan sudah muncul seperti ini, maka itu tandanya sudah terlapor. Jadi tahap akhirnya itu jika SPT kita nihil, kita isi ini, kemudian kita konfirmasi, otomatis terlapor. Kemudian bagaimana jika status SPT-nya kita itu kurang bayar? Jika status SPT-nya kita kurang bayar, maka akan muncul di poin E ini, PPh terutang, itu di poin 11C atau nomor 11C ini, itu akan muncul nilainya. Berapa sih PPh yang terutang yang harus kita bayar seperti itu. Nah, setelah itu kan tadi kita pilihnya pay and submit. Ya kan? Nah, di situ kita dikasih pilihan. Kalau misalnya kita sudah ada deposit di dalam akun Cortex-nya kita, maka kita akan pilih di sini. Di sini ya. Jadi SPT tahunan yang sedang Anda sampaikan mendapat izin perpanjangan jangka waktu dan bla 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 bla. Kalau misalnya kita ya no saja ya, karena kan kalau sudah ada deposit ngapain ditunda, dibayar saja kemudian terlapor seperti itu. Nih, jadi di sini untuk pilihan pembayaran PPh terutang tadi itu bisa menggunakan deposit atau membuat kode billing. Jadi silakan kita pilih. Kalau kita ada deposit silakan pilih yang ini, yang satu. Kemudian kalau kita tidak ada deposit silakan pilih yang kedua ini, create billing code. Nah, untuk create billing code ini ketika kita pilih ini ya kita bayar seperti biasa. Nih, jadi status SPT-nya kita jika kita pilih untuk membuat kode billing sendiri karena kita tidak ada deposit, jadi status SPT-nya kita itu bukan SPT terlapor tapi SPT menunggu pembayaran. Jadi ketika kita sudah buat dan kita setor, langsung saja dibayar seperti biasa. Setelah kita bayar, maka otomatis status dari SPT menunggu pembayaran akan berpindah jadi SPT dilaporkan. Nah, selanjutnya situasi atau status yang terakhir adalah lebih bayar. Kalau misalnya lebih bayar, itu akan muncul di poin E ini seperti ini modelnya. Ada tanda minus di 11A. Nah, di situ ketika kita lebih bayar, sudah dijelaskan tadi di atas, itu kita memilih untuk poin B ini, refund ya, karena kecuali kan statusnya lebih bayar. Karena ini statusnya lebih bayar, berarti dipilih di sini. Itu ada dua tadi, sudah dibahas, silakan dipilih. Kemudian nanti dimasukkan akun bank. Untuk itu, jika sudah diperiksa atau permohonan pendahuluan, langsung dikirim ke akun bank yang tertera di sini, yang sudah dijelaskan tadi. Di atas ya. Nah, setelah itu sudah tadi ya status yang pertama nihil, kemudian kurang bayar, lebih bayar. Nah, sekarang setelah sudah terlapor, status SPT kita sudah terpindah menjadi SPT terlapor atau dilaporkan, itu kita langsung saja lihat bukti penerimaan elektroniknya. Itu tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya status SPT kita SPT dilaporkan, berarti akan muncul seperti ini tampilannya. Ada di sini menu seperti mata ini. Nah, di sini tuh kita bisa buka untuk melihat, atau menu yang ini warna hijau tanda panah ini itu kita bisa mengunduh BPE-nya kita. Kemudian yang menu ini seperti PDF ini, itu kita mendownload lampiran induk SPT tahunan kita. Ya, seperti itu. Jadi tidak lagi diminta kode-kode untuk pelaporan seperti form ya.
Dan bentuk dari bukti penerimaan elektronik itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi setelah kita download itu seperti ini bentuknya. Contohnya seperti ini. Nih. Seperti itu prosesnya mulai dari pembuatan, kemudian pengisian SPT sekalian pelaporan. Jadi tidak ada kode-kode lagi dalam melaporkan SPT. Jika kurang bayar, langsung status SPT kita otomatis terpindah menjadi SPT dilapor. Kemudian jika kita masih buat e-billing dan belum bayar, statusnya masih menunggu pembayaran ya, seperti itu. Dan selanjutnya ini disimpan seperti biasa. Dan jika kita sudah menerima ini, berarti ini menandakan bahwa SPT tahunannya kita, yaitu SPT tahunan orang pribadi, telah disampaikan dan telah terlapor. Seperti itu. Dan tahapnya selesai. Demikian video belajar pajak kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini.